Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata, Aqrabun nas ila darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Manusia yang paling mendekati derajat kenabian, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Tapi ada manusia yang derajatnya sangat tinggi mendekati derajat kenabian, yaitu ahlul ilm, orang yang berilmu dan orang yang berjihad. Fa amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihi rusul. Adapun ahlul ilmi, karena memang pekerjaan dan tugas mereka adalah memberi petunjuk manusia kepada apa yang dibawa daripada ajaran-ajaran oleh para Rasul Allah. Ahlul ilmi, mereka adalah pengajar umat, pembimbing umat, yang mengajarkan kebenaran yang dibawa oleh para Rasul. Wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyafihim ala ma jaa bihi rusul. Adapun orang-orang yang berjihad, mereka membawa senjata mereka untuk mempertahankan apa yang diajar, apa yang dibawa daripada ajaran-ajaran para Rasul. Mbah Selagah yang kita hadiri kali ini, beliau adalah ahlul ilmi dan ahlul jihad. Beliau adalah orang yang menguasai ilmu, dan beliau adalah orang yang juga memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang sudah saatnya berperang, maka jihad adalah harus dengan jiwa dan harta. Ya, yang di belakang itu yang ngomong ditegur itu, ngomong tidak pakai ukuran, mengganggu itu. Adapun orang yang dia tadi itu ahlul ilm, mereka itu adalah orang yang sibuk. Kalau dalam medan pertempuran, maka wajib jihad, dan itu adalah amalan yang paling afdol, saudara. Anda bisa bayangkan sekarang misalnya yang ada di Gaza, ada di Gaza, mereka wajib berjihad. Mereka tidak boleh menyerahkan satu senti pun tanah kepada musuh Allah dan musuh Rasulullah. Mereka tidak boleh memasrahkan diri, menyerahkan diri kepada musuh Allah dan musuh Rasulullah. Tetapi kalau kita ada di daerah damai, maka perjuangan itu adalah dengan berdakwah, mengajarkan ilmu, mengajarkan yang hak, membimbing manusia untuk tetap
dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW menggambarkan aktsaru syuhada ummati ashabul furush. Kebanyakan orang yang syahid umatku ini nanti di hari kiamat banyak umat Nabi Muhammad yang mati syahid. Kebanyakan mereka tadi itu bukan orang yang tewas di medan pertempuran, tetapi mereka adalah tewas di atas kasur. Mati di kasur. Kenapa? Karena sehari-harinya pikiran, tenaga, harta digunakan untuk mengajak manusia tetap mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Manin nas?" Kenapa ini ya? Dimatikan aja. "Manin nas?" Siapakah manusia itu? Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, "Al-ulama." Orang-orang yang berilmu, ulama. Wa manil muluk, siapakah raja-raja itu? Beliau menyatakan az-zuhad, orang-orang yang zuhud di dunia. Wa manis safalah, siapakah orang-orang yang rendahan, yang tidak bernilai? Maka beliau menjawab, alladzi yakulu bidinih, dia yang cari rizki lewat jualan agamanya. Awas, hati-hati. Ketika Anda menjadi orang yang tahu agama, tahu kebesaran agama, maka agama itu adalah bukan untuk Anda perjualbelikan. Agama itu adalah untuk dipertahankan sampai mati. Ketika Anda meraih keuntungan duniawi lewat agama, maka Anda menjadi orang yang rendahan, saudara. Tidak bernilai di sisi Allah dan akan menjadi orang celaka nanti ada di akhirat. Disinilah kita harus paham. Adalah kalau Anda tadi itu bekerjalah secara profesional. Jangan mencari keuntungan lewat agama. Kalau Anda berpolitik, berpolitiklah lewat rasional. Jangan Anda menggunakan agama sehingga agama ini sakral, tidak boleh diperjualbelikan, tetapi untuk dipatuhi, untuk ditaati. Dunia semakin parah, kebodohan semakin merata. Manusia lupa bahwa akhirat ada di hadapan mata dan dunia akan berlalu, kita tinggalkan. Fitnah semakin gelap, semakin bertubi-tubi. Ambisi semakin menjadi-jadi. Maka disitulah manusia butuh pembimbing, saudara. Manusia butuh pembina yang mengarahkan kita untuk selamat. Wasirna hayara fi mafawizi jahlina nushabbahu bil buhmis suwairihatil ghafli. Dengan matinya orang-orang yang soleh, panutan-panutan agama, maka kita ini adalah semakin bingung untuk mencari panutan, saudara. Kita ini ibarat itik-itik, bebek-bebek yang tidak ada yang miara kita. Jalan tidak tahu arah. Kalau dulu ada yang mengarahkan kita ke sawah, bebek tadi ada yang mengarahkan ke sawah, ada yang mengarahkan ke kandang, ada yang menyediakan makannya. Tapi ketika sudah pengembalanya meninggal, maka menjadi bebek liar, saudara. Dia nggak tahu jalan. Ada yang ke barat, ada yang ke timur,
Ada yang dia tadi itu di tengah jalan, ada yang akhirnya ada yang ketabrak mobil, ada yang kelindas truk, ada yang mati kelaparan. Begitulah kita umat ini ditinggal oleh orang-orang yang soleh, ditinggal oleh ulama-ulama yang solehin. Maka kita bingung saudara sekarang ini. Al-mutarassimun, yang memegang ilmu agama dengan benar sudah tidak kelihatan lagi. Tetapi yang pakai kostum, pakai gaya orang-orang yang mereka itu banyak sekarang. Dan ini adalah sangat berbahaya. Disinilah kita harus bisa memilih dan memilah saudara. Bisa memilih dan bisa memilah. Hati-hati. Saudara, kalau kita melihat fenomena zaman sekarang ini, santri yang mencari ilmu dengan guru yang mengajarkan ilmu, menurut Imam Ghazali adalah jauh daripada kriteria itu semuanya, sifat-sifat itu semuanya. Al-murid, as-salik, orang yang mencari ilmu, orang yang salik tadi itu dikatakan harus ada 4 syaratnya. Santri itu harus ada 4 syaratnya, saudara. Bukan hanya sekedar membaca kitab atau membawa kitab. Pertama harus didasari dengan i'tiqadun sahih. Akidah yang benar. Yang tidak ada sedikit pun bid'ah. Enggak ada pengaruh liberal. Enggak ada pengaruh Rafidhah. Enggak ada pengaruh takfir, enggak ada pengaruh itu semuanya. Walhamdulillah masih bertahan kita dalam akidah yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertahankan sampai akhir hayat. Yang kedua, at-taubah an-nasuh, tobat yang bagus. Saudara, berilmu tetapi santri, tetapi hobinya nonton film porno. Berilmu santri, tetapi syahwat sesama jenis. Berilmu santri, masih berpacaran, bahkan naudzubillah melakukan perbuatan zina. Maka itu gagal, saudara. Gagal, saudara. Santri adalah lambang calon ulama masa depan. Tidak boleh ternodai dengan yang demikian ini. Yang ketiga, dikatakan santri yang salik istirdaul khusum. Tidak boleh mempunyai masalah yang nanti di hari kiamat akan menjadi tuntutan baginya. Mau dikatakan santri bagaimana sama tetangga jahat? Mau dikatakan santri bagaimana mencaci sana mencaci sini? Mau disantri bagaimana penuh dengan kedengkian dan kebencian? Kemudian yang berikutnya, seorang santri adalah patuh dengan ilmunya. Apa nilai Anda bisa mengetahui ilmu fikih secara mendetail tentang sholat tapi nggak sholat? Apa nilai
Anda tahu fadilahnya berjamaah tapi sholat sendiri? Apakah nilai Anda faham dengan keutamaan Ramadan tapi Anda nggak puasa Ramadan? Baru Anda dikatakan seorang salik. Muallim, guru itu adalah harus jadi murabbi, bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu. Kalau mengajarkan ilmu ada di kelas, nggak nunggu orang yang soleh, orang fasik bisa, bahkan orang kafir bisa. Saudara, ilmu fikih, ilmu nahu, balagha, yang lain-lainnya itu bisa dipelajari hatta bukan orang yang soleh, saudara. Tetapi seorang muallim harus menjadi murabbi. Murabbi itu ibarat petani. Petani itu nggak asal nanem, cari bibit yang bagus, cari lahan yang subur, ditanam dengan baik, dirawat tanamannya, disiram, dipupuk, dijaga dari hama. Kemudian kalau ada rumput-rumput liar dicabut. Kenapa? Karena harapannya pohonnya akan tumbuh dengan bagus dan akhirnya mengeluarkan buah-buah yang menguntungkan. Begitulah seorang muallim, seorang guru, seorang dai, seorang ustadz. Nggak asal ngajarkan ilmu, dilihat muridnya ini. Kalau dikasih ilmu, digunakan untuk manfaat atau jual beli agama. Haram bisa jadi halal. Bahkan kadang-kadang jadi wajib. Saral munkar ma'rufan wal munkar wal ma'ruf munkar. Dirubah opini, image yang munkar jadi ma'ruf. Seakan-akan itu kebaikan, yang kebaikan seakan-akan kemungkaran. Yang benar jadi batil, yang batil dijadikan benar. Pilih murid yang akan menjadi penerus Rasulullah. Saudara, ada satu hadis, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimah karena syarikan lahu fil ithim. Siapa orang bantu maksiat dengan satu kalimat saja, maka sama dengan pelakunya. Di mana tempat zina? Tuh di situ. Orang itu sampai berzina, sama dengan pelaku zina. Di mana mau membunuh si A? Di mana letaknya? Tuh sembunyi di sana. Sama dengan pembunuh. Anda bisa bayangkan kalau orang akhlaknya nggak benar kemudian diajarkan ilmu dan dia ngaco ilmu agama. Maka ini adalah pencetus pencipta dajjal-dajjal akhir zaman yang akan membuat keruntuhan kewibawaan Islam. Karena itu nggak sekedar orang yang alim murabbi itu. Tapi murabbi itu harus diteruskan orang yang nafsuhu murawwadah. Orang yang sudah betul-betul menjinakkan nafsunya. Menjinakkan nafsunya apa? Dengan bigillatil akli wan naumi wasyurbi wattaladzuti bisyahawatid dunyawiyah. Seorang murabbi itu mereka sudah menjadikan nafsunya tidur sekedar, makan sekedar, berpakaian sekedar, syahwat tidak dituruti. Kemudian yang ditingkatkan ibadahnya, zikirnya, qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya. Ini baca Qur'an enggak,
ngelantur omongannya. Murabbi dari mana? Yang dicari adalah kebutuhan syahwat. Wallahi la yu'minu hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, kata Nabi. Demi Allah, enggak sempurna iman seseorang sehingga kesenangan dirinya adalah cocok dengan ajaranku. Yang ketiga, syekh murabbi itu harus ada sanad muttasil. Sanad muttasil, pengambilan ilmu gurunya daripada syekhin basir, min syekhin basir ilal basyirin nadhir. Guru yang mereka tadi itu wali, dari guru wali sampai bersambung kepada Nabi. Bukan lewat Google, copy paste. Bukan asal-asalan ketemu, bukan asal-asalan tertarik dengan orang yang berbicara. Kemudian yattakhid mahasin wa karima akhlaqi syekhihi siratan lahu. Guru murabbi itu adalah bukan alumni, tetapi mewarisi ahwal syekh. Sabarnya, syukurnya, istiqomahnya, ibadahnya, gurunya, diteruskan tawaduknya, zuhudnya, diteruskan, bukan pernah belajar. Tapi kalau tidak meneruskan ahwal syekh, maka tidak bisa dijadikan panutan atau syekh murabbi. Lah, kita ini jadi salik, enggak, murid beneran enggak. Gurunya saat modelnya begitu, ya jadinya gimana ini umat ini kalau begini nih? Masih ingat bagaimana di Pasuruan? Syukur Pak, di Pasuruan ini Pak. Ada Habib Hadi bin Sadiq Syaubagar bin Salim. Ada Habib Ja'far bin Syekhan. Ada Habib Alwi. Ada Habib Abdul Qadir bin Husain. Ada Kiai Yasin. Ada Kiai Ali Murtada. Ada Kiai Abdul Hamid. Ada Kiai Ahmad Jufri. Ada Kiai Khalid Stagiri. Ada Kiai Abdul Karim. Ada Kiai, luar biasa, mereka solehin. Setelah meninggal, kok munculnya unyil-unyil seperti saya ini sekarang ini. Hanya pakai kostum kadang-kadang. Tidak bisa dicontoh akhlaknya. Yang didengarkan omongan porno kadang-kadang. Yang dilihat akhlak seperti koboi kadang-kadang. Yang ada di hati ambisi, pingin dipuji, pingin dikenal dan seterusnya. Maka inilah satu kejatuhan Islam, saudara. Karena itu penting diadakan hal ini untuk kita mengembalikan lagi kepada kejayaan Islam. Lewat apa? Lewat melaksanakan tugas masing-masing. Ahlul ilm, bagaimana tugasnya? Ahlul tijara, bagaimana tugasnya? Ahlul imara, bagaimana tugasnya? Talabatul ilm, bagaimana tugasnya? Kembali kepada ajaran yang benar setelah kita kacau ini semuanya. Terakhir, bagaimana Imam Ghazali radhiyallahu anhu membuat kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Tahukah Anda? Karena keprihatinan beliau dengan pemahaman yang salah terhadap ilmu. Warathatul anbiya, pewaris nabi, itu bukan hanya sekedar pengajar dan orang yang menjadi perawi ilmu, tetapi mereka adalah yang mengawal ilmu, yang mengamalkan ilmu. Beliau melihat walaqad khayyalu lal khalqi alla ilma illa fatwa hukumah yasta'inu bihil gudah
ala fasil khisam inda taharus syittigham. Orang menganggap ilmu itu 3 macam. Pertama, bagaimana cara untuk manusia itu bisa menvonis dan menghakimi manusia. Kalau ada masalah, gimana caranya? Kalau perlu, yang paling pandai adalah yang paling bisa membenarkan yang batil dan membatilkan yang hak dengan lewat hukum. Yang kedua, beliau menyatakan aujadalin yatadarra'u bihi talibul mubahah ilal ghalabati wal ifham. Ilmu dianggap adalah debat, gimana caranya supaya bisa mengalahkan orang lain, bukan mencari kebenaran, tetapi adalah menang-menangan. Ini dianggap ilmu debat. Berfatwa bukan dengan yang mu'tamad, berfatwa bukan dengan yang ihtiyat, tapi istighfaf fid din. Gimana caranya untuk supaya manusia ini enteng, bukan enteng, ngentengkan ajaran agama. Yang ketiga, au saja' muzakhraf yatawassalu bihil wa'id ila istidrajil awam. Ilmu dianggap adalah tutur kata yang indah yang diucapkan oleh penceramah hanya untuk menghibur pendengar, bukan membimbing. Kadang-kadang bicara porno di masjid, di kuburannya wali, ada di acara-acara yang layak, yang terhormat, yang sakral, hanya sekedar untuk menjadi hiburan bagi pendengar, sehingga penceramah menjadi tontonan bukan tuntunan, saudara. Disinilah Imam Ghazali membuat satu ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya, ilmu yang betul-betul yang diwariskan oleh Nabi. Maka beliau membuat Ihya'an di Ulumiddin. Ihya' Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dan itu harapan kita. Ayo kita pertahankan nih Pasuruan yang sudah dibina oleh murabbi, guru-guru yang betul-betul yang mengawal kita semuanya. Ayo santri-santri menjadi santri beneran untuk Anda menjadi ulama-ulama masa depan yang bisa manfaat kepada umat. Ayo Pasuruan ini dikawal, ya, pemerintah juga membantu bagaimana kita ini aman ada di sini, ya, aman daripada pelacuran, aman daripada narkoba, aman daripada miras, aman daripada akhlak yang tidak baik. Ayo kita semuanya bergandeng tangan untuk bagaimana mengentas kemiskinan di kota Pasuruan ini, sehingga tidak tampak gelandangan ada di Pasuruan. Malu kita, saudara, kota Madinah ini ternyata ada di perempatan-perempatan anak-anak pang yang nyanyi, yang tidak sholat Jumat. Malu kita di kota dikatakan kota Madinah ini, ternyata banyak gelandangan-gelandangan yang mereka tadi itu membutuhkan bantuan kita semuanya. Malu kita semuanya ini di kota yang dibina oleh para aulia Allah, termasuk Mbah Selagah ini, ternyata banyak orang-orang yang menjadi anak-anak muda yang menjadi pecandu narkoba, banyak bandar-bandar narkoba yang begitu bebas. Karena itu ayo kita bergandengan dengan tangan untuk kita kembali kepada posisi masing-masing dan bekerja sama. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majlis ini bisa bertemu di majlis yang akan datang fi khair wa afiyah. Mudah-mudahan para habaib dan ulama-ulama yang hadir diberikan panjang umur, bisa membimbing kita semuanya ke jalan yang Allah ridhai. Pejabat-pejabat yang hadir mudah-mudahan dibina, mendapat binaan dari Allah
untuk bisa menjadikan kota kita kota yang aman, iman kita aman, akidah kita aman, akhlak kita. Dan mudah-mudahan insyaallah berkat aulia yang ada di kota Pasuruan dan seluruh di dunia ini, kita semuanya nanti dari kiamat kumpul bersama mereka, mendapatkan syafaat mereka. Amin Allahumma amin. Dan jika Allah mengakhiri umur kita, mudah-mudahan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya tuntun mengucapkan la ilaha illallah, ya. Mudah-mudahan dengan harapan, mudah-mudahan majlis ini kita tutup dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan usia kita, umur kita ditutup dengan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah minal aminina alladhina لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من خواص لا إله إلا الله وحققنا حقيقة لا إله إلا الله واجعلنا في حسن لا إله إلا الله وفي دائرة لا إله إلا الله. أحينا على لا إله إلا الله وتوفنا على لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعتك بلطف عافية وجماله في الدنيا والآخرة وحسن الخاتم عند الموت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.